Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi bertemu kembali di hari Jumat 17 November 2021. Tentu tetap dengan merasakan kasih kuasa dan berkat pertolongan, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan saja. Sebagai anggota keluarga Allah, kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul sebuah pengakuan yang dinyatakan dengan keyakinan, aku punya uboyo saksi. Sekali lagi, aku punya uboyo saksi. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa yang digunakan pada perenungan Sabda hari ini adalah uboyo saksi. Uboyo saksi berarti seseorang, suatu pribadi, atau suatu badan yang berjanji memberikan perlindungan kepada saksi. Dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan, kadang-kadang seorang yang menjadi saksi tidak mau memberikan keterangan atau kesaksiannya karena takut nyawanya terancam. Oleh karena itu diperlukan adanya jaminan perlindungan saksi, yaitu jaminan bahwa seseorang atau beberapa orang yang menjadi saksi akan dilindungi dan tidak dibiarkan terancam untuk menjadi korban pembunuhan berikutnya. Jika yang memberikan janji perlindungan adalah suatu pribadi, tentu dia adalah pribadi yang punya kuasa. Apabila yang berjanji berupa suatu badan, tentu badan atau lembaga tersebut sah yang ditugasi oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada saksi. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus Kristus pernah menyatakan bahwa para murid dan pengikutnya adalah saksi tentang karya penyelamatan yang telah dilakukannya. Tugas kesaksian yang harus dilaksanakan oleh para murid dan pengikut
Yesus Kristus tentulah bukan tugas yang mudah, bahkan juga mengalami ancaman. Untuk itulah Yesus juga menyatakan perihal adanya upaya saksi bagi para murid dan pengikutnya. Hal yang demikian bisa kita saksikan lewat leksionari bacaan Injil hari ini. Mari bersama-sama terlebih dahulu membaca, memperhatikan, serta merasa-rasakan bacaan Injil hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 9 sampai dengan 23 memberikan kesaksian demikian. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Demikian kesaksian Injil Markus 13 ayat 9 sampai dengan 23. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikuti
sukacita. Anggota keluarga Allah, perkenankanlah terlebih dahulu mengulang kesaksian Markus 13 tadi ayat yang ke-9 dalam dua versi terjemahan kitab suci. Yang pertama seperti bacaan tadi, versi terjemahan baru yang demikian. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Berikutnya dalam versi terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 ayat 9 dinyatakan demikian. Jagalah diri kalian baik-baik, karena orang-orang yang memusuhiku akan menangkap dan membawa banyak orang dari antara kalian ke sidang pemimpin agama, dan ada dari antara kalian yang akan dipukuli di dalam rumah-rumah pertemuan mereka, dan mereka juga akan membawa kamu untuk menghadap raja atau kepala pemerintah. Waktu itu mereka akan melaporkan kamu seperti ini. Dia itu juga pengikut Yesus. Tetapi semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, supaya kamu bisa bersaksi tentang aku kepada mereka. Anggota keluarga Allah, hal yang demikian yang tertuliskan pada ayat 9 tadi mengandung pengertian bahwa para murid dan pengikut Yesus Kristus sebenarnya diangkat menjadi para saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, mewujudkan kesaksian tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, karena harus mengalami ancaman dari orang-orang yang memusuhi Yesus Kristus. Padahal dalam hal ini yang memusuhi Yesus adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan, baik agama Yahudi ataupun pemerintahan Yahudi. Para pengikut Yesus, para murid Yesus Kristus harus ditangkap, diseret pada persidangan agama Yahudi, harus dipukuli dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, pada satu sisi, para murid, para pengikut Yesus Kristus adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah wujud penggenapan Mesias yang dijanjikan Allah. Yesus adalah suatu berita sukacita atau Injil yang harus diberitakan. Tetapi pada sisi lain, mereka harus menerima ancaman dari para pemimpin agama Yahudi. Apalagi Markus memberikan catatan tentang pernyataan Yesus dalam ayat 10 demikian. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Tentu bukan sesuatu yang mudah menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus, baik oleh para murid Yesus Kristus, para pengikut Yesus Kristus saat itu, dan mestinya juga termasuk kita, anggota keluarga Allah pada saat ini. Karena melalui pernyataan Yesus yang dicatat Markus tadi, pemberitaan Injil itu kepada semua bangsa yang harus diwujudkan juga artinya oleh anggota keluarga Allah saat ini. Namun demikian, jangan berkecil hati,
Karena sebenarnya Tuhan Yesus tidak hanya mandek dengan pernyataan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah kamu harus menjadi saksi dan memberitakan Injil. Tidak hanya itu. Yesus juga menyatakan bahwa ada uboyo saksi, ada pribadi yang akan memberikan perlindungan kepada para murid, para pengikut Yesus Kristus, termasuk anggota keluarga Allah saat ini yang sudah diangkat menjadi saksi-saksi Kristus. Pada ayat 11 dinyatakan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Pribadi yang akan memberikan perlindungan itu tidak lain bernama Roh Kudus. Anggota keluarga Allah yang namanya uboyo saksi atau perlindungan saksi hanya akan berfungsi ketika saksi yang bersangkutan mengikuti apa yang diperintahkannya. Hal demikian sama seperti perlindungan saksi pembunuhan pada pengadilan di dunia. Guna perlindungan saksi, jika uboyo saksi meminta dan akan membawa saksi kepada suatu tempat yang tidak diketahui, tentu saksi harus menurut. Jikalau saksi meragukan apa yang dianjurkan, diarahkan, ditunjukkan oleh uboyo saksi, dan kemudian tidak mengikuti perintah dari uboyo saksi atau perlindungan saksi tadi, tentu saksi tersebut justru akan mengalami celaka. Karena sebenarnya ketika hendak dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui, perlindungan saksi sedang mengupayakan tempat yang aman dari ancaman orang-orang yang akan membunuh. Demikian juga ketika Roh Kudus menjadi uboyo saksi bagi para murid, para pengikut Yesus Kristus, termasuk anggota keluarga Allah saat ini yang sudah diangkat menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pasti, seperti yang dinyatakan Yesus bahwa para saksinya harus tenang ketika menghadapi pengadilan yang sedang berjalan. Jangan menggunakan perasaan dan akal sendiri. Para saksi Yesus Kristus harus taat dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus sebagai uboyo saksi atau perlindungan saksi. Bahkan ketika harus memberikan kesaksiannya. Anggota keluarga Allah pada bagian kehidupan lain di luar proses pengadilan yang sedang berjalan. Para saksi Kristus ternyata juga harus menghadapi realita dunia yang tidak damai, penuh pertengkaran, penuh dengan peperangan. Hingga hal tersebut bisa berefek. Para saksi Kristus kemudian dibenci oleh saudara, oleh orang tuanya sendiri. Dan benci tersebut diwujudkan karena mereka menjadi pengikut Kristus, karena mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Namun demikian bagi para saksi Kristus yang tetap percaya, yang setia, tentu tetap akan mengikuti arahan dan petunjuk uboyo saksi juga, pasti diselamatkan. Anggota keluarga Allah, tugas para saksi selain mengikuti petunjuk arahan dari uboyo saksi, yaitu Roh Kudus, pada bagian lain, para saksi harus selalu berdoa untuk perdamaian dan kebaikan bagi seluruh isi
dunia. Karena memang akan ada hal-hal yang mengerikan terjadi dan menimpa semua yang hidup di dunia. Dalam hal ini, berdoa kepada Tuhan agaknya menjadi tanda uji tentang iman para saksi Kristus. Ketika para saksi Kristus masih berdoa kepada Tuhan dan mendoakan yang lainnya, itu berarti para saksi Kristus masih percaya dan mengandalkan Tuhan. Dengan demikian sebenarnya para saksi Kristus juga tidak akan mudah disesatkan oleh adanya nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Masih bisa mendoakan perdamaian dunia, masih bisa mendoakan orang lain termasuk yang sedang memusuhi, adalah menjadi tanda bahwa para saksi Kristus bisa menjalani hidup dengan tenang menghadapi keadaan yang tidak baik. Pada satu sisi para saksi Kristus menghadapi ancaman dan pengadilan, pada sisi lain para saksi Kristus juga menghadapi keadaan dunia yang tidak damai. Tentu membutuhkan ketenangan diri. Di dalam ketenangan diri inilah para saksi Kristus sebenarnya bisa merasakan petunjuk, arahan, bimbingan, dan kuasa Roh Kudus sebagai upaya saksi atau perlindungan saksi. Ketika hati bergemuruh tidak tenang, upaya saksi Roh Kudus memberikan arahan petunjuk apapun akan sulit diterima dan bisa penerimaannya berbeda, yang dilakukan berbeda, tidak sesuai dengan petunjuk arahan yang diberikan oleh Roh Kudus selaku perlindungan saksi. Maka ketenangan diri menghadapi situasi dan keadaan apapun itu yang dibutuhkan oleh para saksi Kristus sehingga bisa memperhatikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, semua akan menemukan keselamatannya, dan berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang mewujudkan kesaksian iman dengan sungguh dalam ketenangan diri hingga dimampukan Roh Kudus melampaui semuanya. Keselamatan yang dari Allah nyata pada akhirnya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sekarang kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menguatkan keyakinan iman kami. Bahwa ketika Yesus memerintahkan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi karya penyelamatannya, saksi-saksi tentang berita Injil, berita sukacita kepada dunia. Yesus Kristus menjanjikan upaya saksi, perlindungan saksi, dan itu diwujudkan di dalam Roh Kudus. Sebagai para saksi Kristus, selayaknya kami hanya mengikuti bimbingan, arahan, petunjuk, kuasa dari Roh Kudus selaku perlindungan saksi bagi kami semua. Dan apa yang diarahkan, ditunjukkan, apa yang menjadi bimbingan dari Roh Kudus hanya bisa kami rasakan ketika kami mempunyai ketenangan hati,
sehingga kami boleh menyatakan pengakuan kami punya uboyo saksi. Tolong kami, layakkan kami menjalani hidup hari ini, mewujudkan kesaksian sesuai dengan petunjuk, bimbingan, dan arahan Roh Kudus saja yang memberikan perlindungan kepada kami. Apapun aktivitas kami, pekerjaan, sikap, tutur kata, dan semua kondisi hidup kami, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Bahkan tatkala di antara kami mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, kami pun tetap meyakini kuasa Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus menjadi perlindungan bagi kami para saksi Kristus. Di dalam kelemahan ragawi pun kami boleh mewujudkan kesaksian bahwa Kristus adalah penyelamat hidup kami. Mengajak anak-anak kami menikmati keselamatanmu, mewujudkan kesaksian akan karya penyelamatanmu, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Sekarang sebagai bagian para saksi Kristus, kami juga mempunyai panggilan untuk berdoa bagi kehidupan keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Menghadapi suasana pandemi yang belum selesai, tenaga medis yang masih berupaya untuk pelaksanaan vaksinasi, biarlah kasih-Mu yang ada bagi semua. Mengaturkan kondisi dan pergumulan masyarakat dengan berbagai keadaan yang berbeda-beda, kasih-Mu menjadi pelengkap kebaikan. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi. Kalaupun kemarin kami memperingati Hari Toleransi Internasional, Tuhan pun berkuasa untuk kehidupan kebaikan, saling menghargai di dalam kehidupan bersama ini. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa, kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Di dalam Kristus kami boleh mengaturkan semuanya. Amin. Bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan kesaksian dengan sungguh, karena kita adalah saksi-saksi Kristus, saksi-saksi berita keselamatan yang sudah diwujudkan Kristus. Di dalam ketenangan hati, kita menerima petunjuk, arahan, bimbingan, dan kuasa Roh Kudus, dan kita dilayakkan mewujudkan kesaksian karena Roh Kudus yang berkarya. Menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah yang menjadi saksi Kristus sejati. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.